Mereka benar-benar mengira kalau Hasni telah dibawa pergi oleh makhluk halus ke hutan keramat dan gak akan pernah bisa kembali lagi. Amrin, jangan marahin aku. Ini aku, ini tunggu aku. Kamu jangan pukul aku. Di rumah itulah Hasni dikasih makan, disuruh bersih-bersih dan dilecehkan tiap malam oleh kakek biadab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik channel Catatan Si Manis. Untuk kalian yang sedang menonton dan yang sudah subscribe serta like video ini, semoga rezekinya dilancarkan. Amin. Di hari Selasa ini aku mau mengajak kalian buat ngebahas satu kasus, tepatnya di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Sebuah tragedi yang menimpa pada seorang anak perempuan bernama Hasni. Jadi pada tahun 2003 lokasinya di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli. Masyarakat di desa ini masih kental dengan hal-hal mistis atau adat lokal. Nah, di desa ini ada satu sosok orang tua namanya Jago. Karena dia udah sepuh, warga lokal manggil dia Tete Jago. Tete itu panggilan kakek di sana. Di desa itu dia punya reputasi besar sebagai dukun alternatif atau orang pintar. Orang-orang kalau sakit aneh, pengen lancar rezeki atau kehilangan barang, datangnya ya ke si Tete Jago ini. Selain itu, di sisi lain dia cukup disegani dan juga ditakuti. Nah, gak jauh dari rumah Tete Jago tinggallah satu keluarga sederhana. Mereka punya anak perempuan namanya Hasni. Waktu itu umurnya masih 13 tahun. Masih bocah banget, masih mikirin main. Mungkin baru lulus SD atau baru masuk SMP lah ya. Suatu hari Hasni ini pamit keluar rumah, katanya mau ke depan buat beli jajan. Tapi sampai malam tiba, Hasni ini gak pulang-pulang. Orang tuanya jelas panik dong. Lalu keesokan harinya langsung geger karena seorang anak gadis hilang di desa sekecil itu. Keluarga Hasni sendiri udah berusaha nyari kemana-mana. Bahkan tetangga pun dikumpulin buat nyisir hutan, perkebunan, pinggir sungai. Tapi hasilnya nihil, gak ketemu sama sekali. Karena udah frustasi dan mentok, tebak orang tua Hasni minta kolong ke siapa? Yap, mereka datang ke rumah Tete Jago. Mamanya sambil nangis-nangis meminta diterawang secara spiritual. Tete, tolong aku, tolong ramal anak kami si Hasni ini diculik atau nyasar kemana ya. Soalnya terakhir dia bilang mau pergi buat beli jajan. Tapi sampai beberapa hari ini belum pulang juga loh Tete. Lalu si Tete Jago ini langsung komat kamit, pasang muka prihatin. Lalu bilang gini, setelah saya lihat lewat penerawangan, anak kalian ini sudah nggak ada lagi di desa ini. Dia udah dibawa pergi jauh oleh jin, masuk ke hutan lebat dan keluar dari wilayah desa ini. Jadi sudah, jangan dicari lagi, percuma. Sekarang dia sudah hidup tenang di dunia sana. Dan karena masyarakat di sana waktu itu masih sangat percaya sama ucapan dukun, apalagi si Tete Jago ini dikenal sebagai orang yang punya kesaktian, maka orang tua Hasni pun langsung percaya dan memilih untuk ya sudah pasrah. Mereka benar-benar mengira kalau Hasni telah dibawa pergi oleh makhluk halus ke hutan keramat dan gak akan pernah bisa kembali lagi. Lama-kelamaan, berbulan-bulan, jadi bertahun-tahun, kasus hilangnya Hasni ini redup. Keluarga Hasni pun menjalani hidup seperti biasa. Warga mulai lupa dan mengira Hasni memang sudah meninggal atau hidup dengan bangsa jin sesuai yang disampaikan oleh si Tete Jago itu. Tapi kalian tahu faktanya apa? Hasni ini ternyata ada di belakang rumah pelaku. Jaraknya nggak sampai 100 meter guys. Cuma kepisah beberapa pohon kakao dan gundukan batu.
Tempat penyekapannya itu cuma celah batu besar atau gundukan batu yang membentuk gua kecil di lereng bukit perkebunan kakao. Ukurannya itu sempit banget, buat selonjoran aja susah, apalagi buat berdiri tegak. Di atas batu itu cuma ditutupi anyaman batu, daun-daun kering, sama lapisan terpal biar kalau hujan nggak terlalu kena basah. Terus gimana sih cara si Tete Jago menyembunyikan Hasni selama 15 tahun sendirian? Nah, penyekapan yang dibuat si Tete Jago ini rapih banget. Tiap pagi Hasni dipaksa suruh masuk ke dalam celah batu sempit itu. Dia nggak boleh bersuara, nggak boleh keluar, nggak boleh ngintip. Dia disuruh diam di sana seharian penuh di kegelapan, kepanasan, dan kelaparan. Terus kapan dia dikasih makan atau keluar? Baru nanti pas sekitar tengah malam jam 12 sampai subuh. Saat seluruh desa udah sepi dan warga pada tidur nyenyak, si Tete Jago bakal datang ke batu itu. Dia ngajak Hasni keluar, dibawa ke rumah Tete Jago lewat pintu belakang. Di rumah itulah Hasni dikasih makan, disuruh bersih-bersih, dan dilecehkan tiap malam oleh kakek biadab itu. Begitu masuk jam 4 subuh sebelum warga desa pada bangun, Hasni digiring lagi buat masuk ke dalam celah batu itu. Nah teman-teman, ternyata istri Tete Jago yang namanya Mak Ratni sebenarnya tahu kelakuan bejat suaminya. Bahkan yang lebih gila lagi, si kakek biadab ini tega rudah paksa Hasni di dalam rumah di depan mata istrinya sendiri. Terus kok bisa istrinya diam aja? Jadi si Tete Jago ini ngedoktrin istrinya kalau persetubuhan itu adalah bagian dari ritual mistis biar ilmu perdukunannya makin sakti. Selain dicuci otak pakai urusan gaib, istri dan anak-anaknya Tete Jago ini juga diancam bakal dibunuh kalau berani buka mulut ke tetangga. Jadi ibaratnya satu rumah itu hidup dalam ketakutan dan komplotan rahasia yang sama. Bayangin, rutinitas itu terjadi hampir setiap hari selama 15 tahun. Dari Hasni umur 13 tahun yang masih puber sampai umur 28 tahun yang udah dewasa. Dia nggak pernah lihat matahari pagi, nggak pernah tahu perkembangan dunia luar, bahkan interaksi sama manusia normal pun nggak ada. Mungkin kalian bertanya, emang si Hasni ini nggak mikir apa buat kabur? Kan dia dilepas tiap malam. Kenapa nggak coba teriak terus lari ke rumah orang tuanya yang deket banget dari situ? Nah, disinilah jahatnya si Tete Jago. Dia nggak cuma menyekap fisik Hasni, tapi dia menghancurkan mental dan psikologis Hasni. Tete Jago ini mencuci otak Hasni dengan memunculkan sosok fiktif bernama Amrin. Tete Jago bilang ke Hasni kalau ada jin ganteng bernama Amrin yang mengawasi dia. Malah Tete Jago sering pura-pura kesurupan jin Amrin ini buat menyetubuhi Hasni. Hasni ditakut-takuti. Kalau kamu kabur, jin Amrin bakal marah. Kutukan ilmu hitam itu akan membuat keluarga kamu mati semua, termasuk kamu. Bagi anak kecil usia 13 tahun yang jiwanya labil dan terus dikurung di kegelapan, ancaman mistis kayak gitu tuh kayak lebih nyata. Dia kena sindrom yang mirip Stockholm Syndrome, bercampur trauma berat, dan dia benar-benar tunduk dan gak berani kabur sama sekali. Bahkan selama penyekapan dan pelecehan selama 15 tahun itu, Hasni sempat beberapa kali mengalami kehamilan. Tapi setiap kandungannya mulai membesar, langsung disuruh untuk digugurkan secara paksa dengan cara meminum ramuan yang dibuat oleh istrinya si Tete Jago. Bahkan si Tete Jago sendiri yang menguburkan bayi-bayi yang tidak berdosa itu di depan gua tempat Hasni disekap. Aduh, biadab banget ya. Tapi nggak ada kejahatan yang sempurna. Sepandai-pandainya dia menyembunyikan bangkai, baunya pasti bakal tercium juga. Dan takdir akhirnya berpihak pada Hasni di bulan Agustus tahun 2018. Ini berawal dari masalah internal keluarga Tete Jago sendiri. Jadi sebenarnya
anak perempuan Tete Jago yang namanya Devi itu tahu kalau bapaknya menyembunyikan Hasni. Tapi selama belasan tahun itu dia memilih untuk diam karena ya dia takut dikutuk atau dianiaya sama bapaknya yang sangat temperamental dan dipercaya punya ilmu hitam. Tapi nggak tahu kenapa dia merasa sudah nggak kuat nahan rasa bersalah dan beban batin. Si Devi ini nggak sengaja keceplosan cerita ke salah satu warga atau kerabat keluarga Hasni. Saat itu juga info itu menggelinding cepat sampai akhirnya terdengar ke telinga kakak kandung Hasni yang namanya Galip. Pas Galip dengar adiknya yang hilang 15 tahun lalu katanya ada di sekitar rumah Tete Jago, dia nggak langsung labrak tuh. Dia memilih buat lapor ke Polsek Bawelan. Polisi awalnya juga kaget dan agak ragu, tapi mereka tetap bergerak melakukan penggerbekan ke lokasi perkebunan di belakang rumah Tete Jago pada tanggal 5 Agustus 2018. Pas polisi dan warga datang menyisir area batu itu, mereka nemuin anyaman bambu yang mencurigakan. Pas dibuka, di dalam celah batu yang sempit, pengap, bau, dan kotor itu, ada seorang wanita dewasa yang lagi meringkuk ketakutan tanpa sehelai kain di badannya. Wanita itu adalah Hasni. Pas ditarik keluar kondisinya memprihatinkan banget, badannya kurus, kering, tatapannya kosong, linglung, dan dia terus-terusan teriak histeris sambil memanggil begini, Amrin, jangan marahin aku, ini aku, ini tubuh aku, kamu jangan kutuk aku. Dia mengira polisi yang mau nyelamatin dia itu adalah roh jahat yang mau menghukum dia. Warga yang saat itu nonton langsung nangis histeris, shock sekaligus emosi luar biasa. Orang tua Hasni yang datang ke lokasi pun langsung pingsan, gak percaya kalau anak gadisnya yang mereka kira udah meninggal dibawa jin ke hutan keramat, ternyata ada di bawah batu dekat rumah mereka selama ini dengan kondisi sekacau itu. Tete Jago langsung ditangkap hari itu juga tanpa perlawanan. Warga desa yang tadinya takut sama dia langsung berubah jadi benci setengah mati. Pas diperiksa polisi, kakek tua Bangka ini tanpa rasa bersalah mengakui semua perbuatannya. Dia dijerat pasal berlapis dengan perlindungan anak dan penculikan. Tapi sayangnya karena faktor usia dia yang sudah sangat tua, waktu itu usianya 83 tahun. Proses hukumnya berjalan dramatis dan gak lama setelah ditahan, Tete Jago dikabarkan meninggal dunia di dalam penjara. Bagi sebagian orang mungkin ngerasa, ya gak adil banget, dia belum nebus penderitaan Hasni selama 15 tahun tuh. Tapi ya seenggaknya dia meninggal dalam status sebagai tahanan dan namanya cacat seumur hidup sebagai penjahat paling menjijikan di daerahnya. Terus gimana kabar Hasni sekarang? Setelah diselamatkan, Hasni langsung dibawa ke rumah sakit dan dapat pendampingan khusus dari tim psikolog serta Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Proses pemulihannya lama banget guys. Bayangin, mengembalikan mental orang yang sudah dicuci otak selama 15 tahun itu nggak segampang membalikan telapak tangan. Dia harus diajari lagi cara bersosialisasi, diyakinkan kalau dunia di luar itu aman, dan pelan-pelan bayang-bayang jin Amrin itu dihapus dari kepalanya. Kabar terakhir, kondisinya sudah jauh lebih baik, sudah bisa berinteraksi meskipun trauma itu masih membekas seumur hidup dia. Oke teman-teman, itu dia cerita tragis sekaligus biadab yang dilakukan Tete Jago kepada anak perempuan bernama Hasni dari Toli-Toli. Cerita ini benar-benar bikin kita emosi sekaligus sedih. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Amin. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa buat sedekah klik tombol like-nya. Sekarang aku pamit undur diri dulu dan sampai ketemu di cerita kasus-kasus lainnya. Stay safe dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.